Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, PCC S1 Manajemen. NIM 23020101042, mata kuliah Manajemen Perbankan. Dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CVRM, CPOD. Mohon izin Bapak, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir sekolah yang berjudul dari topik yang ketiga, yaitu tentang Bank Mandiri atau disebut dengan BMRI, suku bunga kredit sudah turun. Yang berjudul Inovasi Kredit Bank Mandiri menurunkan suku bunga untuk mendukung UMKM tahun 2021. Strategi transformasi digital Bank Mandiri telah mendukung pertumbuhan kredit UMKM secara signifikan. Pencapaian ini terlihat melalui penyaluran kredit yang tumbuh 15% atau persen YoY pada tahun 2021. Pendahuluan. Yang pertama, tulang punggung ekonomi. UMKM berperan vital sebagai penggerak perekonomian nasional. Sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Yang kedua, Bank Mandiri sebagai pendukung. Bank Mandiri konsisten menjadi mitra utama mengembangkan UMKM. Komitmen ini diwujudkan melalui produk kredit khusus. Yang ketiga, tantangan pasca pandemi. Pelaku UMKM menghadapi kesulitan pembiayaan setelah pandemi. Akses kredit terbatas menjadi hambatan pertumbuhan usaha. Profil Bank Mandiri yaitu meliputi yang pertama, bank terbesar, pemimpin industri perbankan Indonesia. Yang kedua, agent of development, yaitu pengembangan UMKM sebagai fokus strategis. Yang ketiga, portofolio kredit beragam, layanan keuangan berkelanjutan untuk semua segmen. Pencapaian kredit UMKM tahun 2021, yaitu bertumbuh 15% per tahunan, meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terus total realisasi mencapai 103,5 triliun penyaluran kredit UMKM sepanjang tahun 2021. Kurang dari 2%, NPL rendah. Non-reforming loan terjaga pada level sehat. Kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR. Yang pertama, pencapaian target, yaitu KUR tersalurkan sebesar Rp 35 triliun pada tahun 2021, melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, jangkauan luas. Lebih dari 371.000 debitur terlayani tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, program pemerintah, yaitu mendukung program pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Fokus sektor produktif, ini grafiknya. Terus strategi penurunan suku bunga. Yang pertama, kebijakan suku bunga, penurunan suku bunga kredit UMKM mendorong pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, daya saing, suku bunga kompetitif untuk UMKM membantu pelaku usaha bersaing di pasar. Yang ketiga, program khusus, fokus pada sektor-sektor prioritas, memberikan stimulus pada industri strategis. Selanjutnya, transformasi digital layanan kredit. Yang pertama, Livin by Mandiri, yaitu super aplikasi atau APP untuk layanan UKM, menyederhanakan transaksi dan penjualan kredit. Yang kedua, Opera by Mandiri, atau disebut dengan platform digital untuk bisnis, memberikan kemudahan akses layanan keuangan.
Yang ketiga, digitalisasi proses, yaitu otomatis pengajuan kredit mempercepat persetujuan dan pencairan dana. Terus kredit usaha mikro atau dengan KUEM digital. Yang pertama, kemitraan dengan Amarta dimulai dari sejak Agustus tahun 2019 memperluas jangkauan kredit mikro. Yang kedua, fokus pada perempuan, yaitu pemberdayaan pelaku UMKM perempuan mendorong kesetaraan gender dalam akses kredit. Yang ketiga, platform kredit mikro, yaitu pinjam di bawah 15 juta rupiah per debitur sesuai kebutuhan usaha mikro. Selanjutnya, Mandiri Agent sebagai pendukung. Yang pertama, branch sales banking, yaitu layanan perbankan tanpa cabang fisik. Yang kedua, jangkauan luas, melayani daerah terpencil dan perdesaan. Yang ketiga, edukasi keuangan, literasi dan inklusi layanan perbankan. Selanjutnya, program ekosistem agribisnis. Ada 4. Yang pertama, sinergi pertanian, yaitu kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pemasaran hasil, jaminan pembeli produk pertanian. Yang ketiga, PT Seger Agro Nusantara, di mana mitra of taker hasil pertanian. Yang terakhir atau yang keempat, penyediaan produk. Di sini benih, pupuk, dan saran produksi tersedia. Dan studi kasus petani jagung. Yang pertama, 700 petani mitra. Petani jagung menjadi peserta program KUR bermitra dengan PT Sang sebagai pembeli. Yang kedua, selanjutnya, itu yang kedua, jaminan pembeli. Kapasitas off-taker membeli hasil panen memberikan kestabilan pendapatan petani. Ketiga atau yang terakhir, balance payment, yaitu skema pembayaran sekaligus saat panen menyesuaikan dengan siklus produksi pertanian. Segmentasi kredit Bank Mandiri, yaitu kredit koperasi, kredit komersial, dan kredit UMKM. Kredit koperasi sangat tinggi, yang diikuti yang kedua kredit komersial, yang ketiga kredit UMKM. Selanjutnya, inovasi produk kredit UMKM, yaitu Bank Mandiri mengembangkan produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM, skema pembiayaan, rantai nilai menjadi andalan produk di bundling dengan layanan digital banking untuk kemudahan akses. Pendampingan dan edukasi. Yang pertama, edukasi keuangan, yaitu program literasi keuangan bagi pelaku UMKM, pelatihan pengolahan keuangan dasar dan lanjutan. Yang kedua, pendampingan bisnis, mentoring untuk meningkatkan daya tahan usaha, konsultasi, pengembangan bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, pembinaan teknis, pelatihan manajerial dan produksi, pengenalan inovasi dan teknologi terbaru. Strategi mitigasi risiko ada 3. Yang pertama, sistem monitoring, yaitu Bank Mandiri menerapkan sistem pemantauan kredit secara berkala. Tim khusus melakukan kunjungan lapangan, teknologi digunakan untuk menganalisis pola pembayaran. Yang kedua, penilaian komprehensif risiko pasar dilakukan secara rutin. Profil debitur dianalisis menggunakan data terintegrasi. Parameter ekonomi makro menjadi pertimbangan penting. Yang terakhir atau yang ketiga, kualitas portofolio, yaitu Bank menjaga kualitas aset produktif melalui restrukturisasi tepat waktu. Diversifikasi sektor ekonomi dilakukan secara strategis, perhitungan cadangan kerugian dilakukan secara prudent. Yang terus dampak sosial ekonomi meliputi yang pertama, peningkatan daya saing, yaitu pengusaha mikro semakin kompetitif di pasar. Produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Dampak yang kedua, inovasi produk, yaitu dorongan kreatif pengusaha lokal, pengembangan produk bernilai tambah tinggi.
Dampak sosial yang ketiga, penyerapan tenaga kerja, yaitu UMKM menjadi sektor utama penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan melalui kemandirian ekonomi. Yang keempat, dampak sosialnya, pertumbuhan ekonomi, kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Rencana pengembangan masa depan dari area fokus pada target tahun 2002 sampai tahun target 2023. Jangkauan kredit UMKM di tahun 2002 mencapai 120 triliun rupiah, di tahun 2003 mencapai 140 triliun rupiah. Area fokus kolaborasi di fitur Wolses tahun 2002 50 perusahaan besar. Di tahun 2003, 100% perusahaan besar. Meningkat 50. Yang ketiga, digitalisasi Salesforce. Di tahun 2002, 70% tenaga penjualan. Di tahun 2003, 100% tenaga penjualan. Naik 30%. Tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan global, yaitu ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi UMKM, distribusi rantai pasok internasional, ketatnya persaingan pasar regional. Yang kedua, peluang strategis, yaitu pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, transisi menuju ekonomi hijau, potensi ekspor produk UMKM unggulan. Di sini solusi dan opininya. Yang pertama solusi, analisis risiko yang ketat. Bank Mandiri harus memperkuat sistem evaluasi risiko untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak jatuh ke tangan debitur yang berisiko tinggi. Bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan insentif bagi UMKM yang memenuhi syarat tertentu seperti subsidi bunga atau jaminan kredit untuk mengurangi risiko bagi bank. Opininya yaitu dalam konteks ekonomi yang sedang pulih, langkah Bank Mandiri untuk menurunkan suku bunga adalah strategi yang bagus untuk merangsang pertumbuhan, namun penting untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko kredit yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah yang pertama, komitmen berkelanjutan. Bank Mandiri terus mendukung pertumbuhan UMKM, penurunan suku bunga menjadi strategi utama. Yang kedua, kesimpulan inovasi produk, pengembangan produk dan layanan kredit terus dilakukan, digitalisasi menjadi kunci utama efisiensi. Kesimpulan terakhir, yang ketiga, yaitu sinergi multi pihak, yaitu kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terus diperkuat, ekosistem UMKM yang sehat menjadi tujuan. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.